Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andrea Kurniawan, PM 181705127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada ujian tengah semester dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini ada 2 poin. Poin pertama adalah sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Oke, jadi langsung aja ke jawabannya. Yang pertama, centralized data center. Jadi centralized data center itu sebenarnya lebih ke satu server yang dijadikan sebagai pusat dan kemudian seluruh datanya, data yang lain akan masuk ke server satu itu yang ada di pusat. Jadi hanya membutuhkan satu server aja. Oke, jadi kelebihan dari server sejenis ini adalah tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk membangun dedicated server tambahan. Jelas, karena hanya membutuhkan satu server aja. Terus perawatannya otomatis akan lebih mudah dilakukan karena tempatnya cuma satu, kemudian servernya cuma satu. Nah, lalu yang ketiga adalah bisa diimplementasikan pada startup dan perusahaan atau instansi berskala kecil dengan biaya minim. Terutama karena startup yang baru mulai gitu kan ya, mungkin belum banyak modalnya. Jadi server ini sangat cocok untuk mereka karena biayanya lebih minim, terus biaya perawatannya juga lebih mudah. Oke, tapi server ini juga ada kekurangannya. Apa itu? Yang pertama, membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih. Karena cuma butuh satu server, maka otomatis semua data dari cabang-cabang lain kan masuknya ke situ semua tuh. Nah, jadi untuk menghandle semua itu dibutuhkan komputer server yang sangat tinggi yang bisa menghandle semua permintaan request dari cabang-cabang lain. Terus kapasitas hard disk yang besar. Nah, karena balik lagi ke servernya cuma satu ya, servernya cuma satu, otomatis seluruh datanya otomatis kan akan besar gitu. Maka hard disk yang dibutuhkan untuk menyimpan data tersebut juga harus besar. Lalu ke kekurangan yang ketiga, apabila server itu mati, maka secara seluruh aktivitas yang ada dalam perusahaan itu akan mengalami gangguan. Karena cuma ada satu server, tidak ada server lain yang bisa buat cadangan. Lalu yang kedua adalah distributed data center. Ini simpelnya adalah datanya disebar di server-server di berbagai daerah, biasanya disebar berdasarkan geografis. Nah, server ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, tidak bergantung pada server basis data pusat karena kita bisa menyimpan datanya di server mana aja, di daerah manapun yang kita mau. Untuk akses informasinya juga akan menjadi lebih cepat apalagi ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Lalu informasi dan juga datanya yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Nah, kekurangan dari server ini adalah biaya implementasinya tinggi karena kita perlu membentuk jaringan, menyediakan server yang nggak cuma satu tapi ada di beberapa tempat gitu. Lalu biaya operasional juga otomatis lebih tinggi seperti misalnya listrik dan juga perawatan karena tempat penyimpanannya bukan cuma satu. Lalu kekurangan selanjutnya adalah server jenis ini nih hanya cocok digunakan untuk perusahaan yang sangat besar yang memiliki kebutuhan data yang sangat tinggi seperti perbankan, terus Google dan lain sebagainya. Nah, oke. Sekarang yang kedua, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Jadi virtualisasi itu sama aja pengganti perangkat keras yang ada, hardware yang ada dengan perangkat virtual. Nah, di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah virtualisasi jaringan. Nah, metode ini adalah menggabungkan sumber daya yang tersedia dalam jaringan dengan memecah bandwidth yang tersedia menjadi saluran yang masing-masing independen dari yang lain dan dapat ditugaskan atau dipindahkan ke server atau perangkat tertentu secara real time. Jadi, aslinya cuma ada satu jaringan, tapi kita pecah si jaringan itu biar terlihat seperti banyak jaringan gitu, tidak cuma satu. Nah, virtualisasi selanjutnya adalah virtualisasi penyimpanan. Ini adalah penyatuan penyimpanan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan ke dalam apa yang tampak sebagai perangkat penyimpanan tunggal yang dikelola dari konsol pusat. Jadi simpelnya itu adalah penyimpanan dari banyak
peralatan kita gabungin jadi satu sehingga kelihatannya itu cuma satu penyimpanan. Nah, selanjutnya adalah virtualisasi server, adalah penyembunyian sumber daya server, termasuk jumlah dan identitas masing-masing server fisik, prosesor, dan sistem operasi dari pengguna server. Lalu ada virtualisasi data. Ini adalah meringkat rincian teknis data dan manajemen data seperti lokasi, kinerja, atau format yang mendukung akses lebih luas dan ketahanan lebih banyak yang terkait dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah virtualisasi desktop. Ini adalah virtualisasi beban workstation daripada server. Yang ini memungkinkan user itu untuk mengakses desktop dari jarak jauh. Misalnya saya akses dari sini, saya di sini tapi mengakses menggunakan komputer di sini, tapi komputer yang saya akses adalah komputer perusahaan yang ada di Jakarta, seperti itu. Lalu ada virtualisasi aplikasi. Ini memisahkan lapisan aplikasi dari sistem operasi. Nah, dengan cara ini aplikasi dapat berjalan dalam bentuk tanpa enkapsulasi bergantung pada sistem operasi bawahnya. Oke, lanjutnya adalah soal kedua. Ada 2 poin juga, yaitu sebut dan jelaskan masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Jadi untuk client server dan peer-to-peer ini sebenarnya salah satu jenis jaringan ya. Client server ini lebih ke membutuhkan satu server, kemudian banyak klien yang terhubung ke server itu untuk merequest datanya. Sedangkan untuk peer-to-peer itu lebih ke sejajar gitu. Jadi setiap desktop itu bisa menjadi menjadi server, jadi juga bisa menjadi klien. Nah, untuk arsitektur client dan server ini ada beberapa perbedaannya dengan peer-to-peer. Yang pertama adalah pada client server itu hanya pengguna yang mendapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Jadi si server ini sudah menyeting pengguna mana saja yang bisa mengakses server itu. Nah, sedangkan untuk peer-to-peer, setiap penggunanya dapat terhubung ke jaringan. Asal semuanya sudah ada terkoneksi, punya koneksi jaringannya, maka mereka bisa masuk ke situ tanpa dibatasi oleh servernya. Nah, pada client server juga memiliki penyimpanan file terpusat. Jadi file-file yang ada di dalam situ disimpan pada servernya saja. Nah, untuk peer-to-peer, tempat penyimpanan file tidak terpusat karena semuanya bisa jadi server, semuanya bisa jadi klien. Jadi filenya itu disebar di tiap komputer di dalam situ. Nah, untuk dari segi keamanan ya, di client server ini keamanannya teratur secara terpusat oleh server. Jadi semuanya emang udah diatur dari server, dari keamanan, terus penggunanya siapa aja, penyimpanannya siapa aja. Nah, sedangkan peer-to-peer, keamanannya itu masih diatur oleh setiap pengguna. Karena kan setara gitu ya, jadi siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa keluar. Jadi kita tinggal ngatur aja siapa yang boleh masuk ke komputer kita dengan cara seperti itu. Nah, untuk persamaannya, ini sama-sama digunakan untuk menggabungkan antar komputer ya. Jadi untuk membentuk jaringannya kita bisa menggunakan arsitektur client server dan peer-to-peer. Dan juga yang kedua adalah digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Seperti itu. Lanjut ke poin B, yaitu apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus. Jadi komunikasi data itu ada 2 jenis. Yang pertama ada asinkronus dan yang kedua sinkronus. Jadi komunikasi data secara sinkronus itu secara singkatnya adalah komunikasi secara langsung. Artinya apa? Itu komunikasi antar jaringan di mana masing-masing pihak saling mengirim dan menerima data dalam waktu yang sama secara terus-menerus. Jadi nih, contohnya kan video call. Nah, kalau misalnya kita video call, otomatis secara bersamaan ya, saya akan mengirimkan video dari saya, terus secara bersamaan lawan saya akan mengirimkan videonya untuk ke saya. Nah, itu kan dikirimkan secara bersamaan gitu. Nah, jadi itu apa? Itulah yang namanya sinkronus. Lalu untuk komunikasi data asinkronus, ini singkatnya adalah komunikasi data secara tidak langsung ya, tidak barengan gitu. Jadi ini artinya adalah komunikasi antar jaringan di mana salah satu pihak mengirimkan data ke pihak lain tetapi penerima tidak langsung membalas data tersebut.
Contohnya adalah message app, terus email. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalnya nih ya, kita mengirimkan suatu pesan ke penerima tujuan, kan belum tentu si penerimanya itu langsung mengirimkan balasannya kepada kita. Jadi bisa ngirimnya nanti atau bisa ngirimnya besok saat dia sudah baca pesannya begitu. Nah, itu asynchronous. Oke, selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Jadi dalam distributed data process itu ada banyak jenis topologi jaringan ya. Ini saya kasih beberapa nanya aja. Itu ada topologi ring, topologi star, terus ada topologi mesh. Nah, di sini yang pertama adalah topologi ring, gambarnya sebagai berikut. Jadi ring ini singkatnya adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai server, terus ada klien yang mengitari mengitari topologi itu sebagai agar membentuk ring itu. Dan jadi sesuai namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti lingkaran, seperti dia di dalam gambar ya. Nah, untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Jadi ini setiap komputer itu dihubungkan secara seri. Nah, sistem topologi ring ini dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat maupun jauh. Itu tujuan utamanya. Lalu yang kedua adalah topologi star. Cara gambarnya gini. Jadi ini seperti klien server gitu ya. Di sini ada satu server yang berfungsi sebagai utamanya, terus ada klien yang meminta data dari server itu. Topologi jaringan berbentuk star ini adalah jaringan beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di pusat. Jadi setiap perangkat itu memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah jaringan. Sistem kerja dari topologi star adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Nah, jadi si servernya ini akan mengatur segala aktivitas yang ada dalam jaringan itu. Segala bentuk pertukaran data dilakukan dengan melewati jaringan pusat, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah topologi, ini topologi mesh ya sebenarnya. Maaf sebelumnya, ini topologi mesh. Jadi topologi jaringan mesh adalah setiap topologi di mana semua koneksinya itu menghubungkan antar komputer. Jadi semua komputer itu terhubung antara satu komputer dengan komputer lainnya. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Jadi pada umumnya jenis topologi ini hanya digunakan pada jaringan yang kecil karena membutuhkan settingannya lebih susah gitu, karena untuk membutuhkan semua komputer dalam jaringan. Nah, jaringan topologi mesh ini dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena setiap komputernya itu kita bisa langsung mengirimkan datanya ke komputer tujuan, tidak perlu melewati server atau melewati komputer lain untuk mengirimkan setiap data. Selanjutnya adalah poin B. Ini menjelaskan bagaimana cara kerja modem dalam komunikasi data. Jadi modem itu kepanjangannya adalah modulator demodulator. Jadi prinsip dasarnya, jadi sebuah modem itu mengubah sinyal digital dari suatu komputer menjadi sinyal analog. Kemudian si modem yang satunya akan menangkap sinyal analog itu dan kemudian mengubah sinyal analog itu ke sinyal digital agar dapat digunakan dari komputer tujuan. Nah, jadi saat komputer disambungkan ke kabel telepon, kemudian digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan internet, lalu kita mengirim atau mengupload data, maka informasi data dari komputer dalam bentuk digital tersebut akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Nah, ketika data atau informasi tersebut sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk analognya tadi, sinyal analognya menjadi sinyal digital
sehingga dapat diproses di komputer tujuan. Oke, selanjutnya soal keempat ada 3 poin. Jadi poin yang pertama adalah apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi. Jadi keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi ini peranan utamanya adalah untuk menjaga data dalam suatu sistem agar tidak diakses oleh orang yang tidak berwenang. Jadi misalnya ada suatu perusahaan itu perlu melindungi data dari informasi dari pihak luar atau tidak berwenang, dan memastikan bahwa setiap datanya itu dapat diakses oleh pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki data tersebut. Nah, lalu yang ke B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Jadi enkripsi ini berkaitan dengan keamanan data ya. Untuk enkripsi, ini enkripsi itu adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Jadi simpelnya si enkripsi ini adalah bagaimana cara membentuk suatu informasi yang akan kita kirimkan agar aman dari gangguan luar. Nah, untuk private key dan public key ini saling berhubungan. Jadi yang pertama private key dulu. Ini merupakan sebuah key yang digunakan untuk mendekripsi suatu informasi dari pihak pengirim. Jadi misalnya ada suatu informasi yang sudah dikirim oleh orang lain gitu ke saya. Nah, untuk orang biasa gitu kan, kita tidak bisa melihat informasi yang sudah dienkripsi itu. Jadi untuk melihat informasi yang sudah dienkripsi, kita membutuhkan private key untuk menerjemahkan informasi yang sudah dienkripsi tersebut. Sedangkan public key ini digunakan untuk mengenkripsi suatu informasi agar dapat dikirim ke pihak tujuan dengan aman. Jadi untuk seperti merahasiakan suatu informasi gitu, kita membutuhkan public key untuk melakukannya. Oke, selanjutnya berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Nah, jadi di sini udah ada gambarnya ya. Jadi untuk enkripsi yang pertama adalah ada pengirim dan juga ada penerima. Nah, informasi yang akan saya kirim ini disebut plain text. Kemudian setelah plain text ini dikirim, sebelum dikirim kita membutuhkan suatu enkripsi agar informasi dari plain text ini aman, tidak diketahui oleh orang lain kecuali penerima yang saya inginkan. Nah, jadi saya membutuhkan public key untuk menenkripsi plain text ini agar menjadi aman. Nah, setelah dienkripsi, maka si informasi saya itu sudah aman gitu. Dan ketika sampai ke komputer tujuan, ini komputer tujuan akan menggunakan private key untuk mendekripsi teks yang sudah saya kirim. Jadi otomatis yang bisa membuka teks saya hanya penerima yang saya inginkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum dienkripsi, data-data mentah yang disebut plain text, kemudian data tersebut dienkripsi menggunakan public key. Nah, setelah dienkripsi, maka si penerima akan menggunakan private key untuk mendekripsi teksnya itu agar bisa dibaca olehnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.